Hello Indonesia, my name is Winto. My name is Putu Arkananta. My name is Putri Realvani Sandra, and we are Majapahit. We are undergraduate accounting students at the Economics and Business Faculty of Universitas Gadjah Mada. Over the last few months, we witnessed that the COVID-19 pandemic has spread all across Indonesia. This pandemic is really giving a serious problem to the Indonesia economy. We found that this pandemic has forced the government to make new policies for helping the Indonesian economy. Here, Majapahit will share our ideas in improving Indonesia's economy through our research entitled Optimizing the Role of Accounting in Facing New Taxes Policy in the Era of New Normal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan 270 miliar rupiah kehilangan pendapatan di ini. Kalau boleh dijelaskan sebenarnya seberapa penting pemerintah akhirnya harus mengeluarkan kebijakan ini dan apa sebenarnya tujuan besarnya? Seorang akuntan perpajakan bertugas untuk menentukan besaran pajak terutang dari suatu wajib pajak, baik itu badan maupun orang pribadi. Selain itu, seorang akuntan perpajakan juga bertugas untuk menyiapkan laporan fiskal perusahaan untuk dijadikan bahan evaluasi, serta menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi mengenai perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan perpajakan harus memahami kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam masa pandemi ini, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan baru yang akan dibahas dalam video kali ini. Di antaranya adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 garing PMK 03 garing 2020, kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 garing PMK 03 garing 2020, serta yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020. 2020 Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwa diberikan pengurangan terhadap PPh wajib pajak atau badan usaha tetap di Indonesia sebesar dari yang mulanya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta menjadi 20% pada tahun 2022. Selain itu, melalui undang-undang ini, Menteri Keuangan memberikan fasilitas kepabeanan berupa keringanan atau pembebasan bea cukai untuk barang yang masuk ke Indonesia. Selain membahas mengenai pajak penghasilan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga memberikan kebijakan atas pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak badan atau badan usaha di Indonesia dengan memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo untuk pembayaran pajak atau perpanjangan waktu jatuh tempo untuk pengajuan keberatan terkait kelebihan pembayaran pajak. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 garing PMK 03 dari 2020 menjelaskan tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan coronavirus 2019. Dan pada pasal 2-nya seperti beberapa dari layar di sana, tidak dipungut biaya dan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pada peraturan tersebut dijelaskan tentang pemberian fasilitas terhadap pajak penghasilan bagi yang melakukan penjualan dan juga pembelian barang agar dibebaskan dari pemungutan pajak pasal 22 impor dan pajak PPh pasal 22. Kemudian pada pasal 8 juga dijelaskan tentang pemotongan pajak PPh 21 oleh PPh pasal 20. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /PMK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak COVID-19, Pasal 10 menjelaskan bahwa perusahaan yang ditetapkan pemerintah sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor diberikan fasilitas berupa pengurangan angsuran pajak penghasilan sebesar 50%. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Dalam pasal 2-nya dijelaskan bahwa tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak
adalah sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% untuk tahun pajak 2020. Yang dimaksud dengan wajib pajak di sini yaitu wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, di mana harus memiliki minimal 40% saham yang telah diserahkan kepada BEI agar dapat menggunakan tarif pajak penghasilan sebesar 22%. Hasil studi kasus yang kami lakukan pada operasi serba usaha Dewi Gangga menunjukkan bahwa insentif dari kebijakan-kebijakan tersebut yang diberikan oleh pemerintah telah diimplementasikan dengan baik oleh beberapa wajib pajak, khususnya KSU Dewi Gangga. Insentif berupa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah dialokasikan menjadi cadangan kerugian piutang dan sebagian lagi disalurkan ke dalam bentuk kredit. Tercatat pada bulan Maret terjadi pertumbuhan sebesar 8,6% untuk kredit konsumsi pada KSU tersebut. Hal ini diakibatkan dimulainya PSBB atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian pada bulan Mei dan Juni terjadi penurunan pinjaman modal oleh pelaku usaha dikarenakan kondisi perekonomian pada saat itu masih belum stabil. Maka para pelaku usaha menjadi takut untuk meminjam dana pada operasi tersebut. Nah, kemudian namun demikian pada bulan Juli dan Agustus kondisi piutang dari KSU Dewi Gangga mulai membaik dikarenakan ada kelebihan dana yang disalurkan dari sebagai akibat dari insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah tersebut. Selain itu, KSU Dewi Gangga mengalokasikan dana tersebut ke cadangan kerugian piutang dalam rangka mengantisipasi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, atau dalam kata lain yang mengalami kredit bermasalah akibat terdampak oleh pandemi COVID-19. Kebijakan lain yang diterapkan oleh KSU Dewi Gangga adalah dengan menghapuskan beban terhadap keterlambatan pembayaran kredit oleh debitur. Kebijakan lainnya adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit oleh KSU Dewi Gangga. Dalam hal ini, yang dimaksudkan restrukturisasi kredit adalah perpanjangan jatuh tempo terhadap pembayaran kredit oleh debitur. Maksud dari kebijakan-kebijakan di atas untuk dilaksanakan adalah agar para anggota koperasi tidak ketakutan untuk melakukan pinjaman di tengah masa pandemi COVID-19 ini untuk mengembangkan usahanya. Setelah menerapkan kebijakan tersebut, KSU Dewi Gangga mencatatkan bahwa kebutuhan atas kredit menjadi cenderung stabil di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Yang artinya, kebijakan dengan memberikan insentif pajak kepada KSU Dewi Gangga telah berhasil dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sangat berpengaruh signifikan atas keberlangsungan UMKM di Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan kinerja dan kerja keras oleh seorang akuntan perpajakan dan pengurus-pengurus lain dalam organisasi untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan kebijakan dalam rangka beradaptasi di tengah masa pandemi COVID-19 ini demi keberlangsungan usaha. Seperti yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa akuntan perpajakan selain melakukan perhitungan besaran pajak terutama, juga memprediksi besaran pajak yang akan ditanggung oleh sebuah perusahaan. Pemerintah juga telah memberikan insentif dan keringanan pajak bagi para perusahaan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dengan contoh kasus KSU Dewi Gangga, di mana melalui kebijakan tersebut, KSU Dewi Gangga berhasil mempertahankan usahanya dengan menjaga kelancaran arus kas dengan realokasi dana. Thus, it shows that the governmental taxation policies give a significant impact to business and economy sustainability in Indonesia. Other than to keep the fluency of the cash flows, the funds that are not paid due to government incentive can also be used to pay company short-term debt, cover the production costs, as well as being used to reserve accounts receivable losses that cannot be paid by the debtors due to this pandemic situation. Moreover, to maximize those potentials, it requires the hard work of the tax accountant and good coordination with the company's management in making the best strategies to adapt and maintain the business continuity in this pandemic situation.